Jangan nabur kejahatan di mana-mana. Jangan kerja yang gak halal. Karena semakin Anda nabur kejahatan dan kerja yang gak halal, Anda gak akan hidup dalam damai sejahtera karena Anda takut suatu hari orang yang Anda jahatin akan balas Anda. Mari berkarya dalam kebenaran. Kalau tidak halal, meskipun kita kaya tidak damai dan tidak akan bahagia, buat apa? Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa yang membuat orang itu bisa keluar dari kebenaran? Karena pengen punya penghasilan yang banyak. Ada orang-orang yang kalau ditawarin bisnis yang halal, yang jalannya benar, yang lurus, itu nggak mau. Kenapa? Dia bilang males main duit kecil, untungnya nggak seberapa. Kalau bisnis yang bikin nightclub, kasino, apalagi tuh yang duitnya gede-gede, sekali gebuk M bunyinya, sekali gebuk T bunyinya. Orang nggak mau bisnis yang berapa? Cepet dia 100 juta, capek, buang keringat. Yang halal nggak mau, milihnya yang nggak halal. Kenapa? Karena pengen penghasilan yang banyak. Firman Tuhan berkata lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan keadilan. Kita damai. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apalah? Cinta uang. Orang kalau udah cinta duit, apapun dikerjain. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang tuh kalau ingin cepat kaya, ya instan, jadi konglomerat mendadak, pasti menghalalkan segala cara. Dengar, pelajaran udah banyak di TV. Orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, hari ini mereka ada di penjara. Mengesalkan ketika kita tahu di penjara pun ada kelasnya. Lu bayar, kamar lu mewah. Bahkan kalau bayar katanya bisa tamasya. Kapan check out, kapan maksud check in lagi. Tinggal diatur. Kacau. Tapi dengar, Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Udah berkarya dalam kebenaran aja. Jangan ingin cepat kaya. Percayalah kalau Anda bisa dipercaya, Anda akan dapat banyak berkat. Katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih tahu, orang kalau serakah dia akan lakukan apa aja. Ditawarin, ayo jualan drug, ayolah. Ayo bikin kasino, ayolah. Bikin bisnis yang gak halal, nyuri, nipu. Baru kemarin ada orang yang menggunakan nama suami saya, picture profilnya, foto suami saya yang ganteng itu, namanya Yohanes Kristianus, tapi nomor HP-nya bukan. Dia WA ke kontak-kontak suami saya dan kasih tahu, halo, teman saya kasih tahu, saya namanya Lita. Halo Lita, apa kabar? Si Lita kan nggak punya nomornya, tanya siapa nih? Jojo. Oh hai Jo, apa kabar? Dia bilang gini, hapus aja kontak yang lama, ini nomor baru. Kacau gak tuh? Penipuan ngeri. Ini masalah kecil ya, penipuan lewat HP. Suami saya pernah kena kasus yang lebih besar. Kenapa selalu kamu ya sayang? Karena kamu terlalu baik sih, suka kasih nomor HP kemana-mana. Kayak saya, jangan kasih nomor HP sekretaris aja. Nah, satu kali suami saya dipanggil ke pengadilan. Nah lu, aku bilang, kamu berbuat apa Jo? Ojo ngisi-ngisi nih kowe. Jangan malu-maluin gitu kan. Ternyata, saya gak sebut nama bank ini. Sebenarnya bank ini mengesalkan. Karena kartu kredit suami saya,
itu ditarik power cashnya, bisa tarik duitnya. Orang ini tarik cash dari kartu kredit suami saya. Bagaimana bisa ya? Kan kartu kreditnya di tangan dia. Ternyata orang ini memalsukan identitas. Dia membuat KTP atas nama Yohanes Kristianus. Jadi negara kita ini saking canggihnya, ya KTP bisa dua orangnya sama loh. Bisa. Jadi di copy KTP suami saya dia bikin. Dia ke bank, dia tarik tunai. Waktu di pengadilan, penjahat ini ditangkap. Kayaknya dia nipu banyak orang termasuk suami saya. Suami saya duduk di kursi saksi, ditanya penjahat ini, kenal bapak itu? Kalau dia jawab kenal, mateng kita. Gimana coba keadilan di negeri ini? Suami saya bilang gak kenal, saksi itu juga bilang gak kenal sama suami saya. Saya kaget kalau kita sampai ditagih ratusan juta gara-gara orang pakai nama suami saya. Orang kalau ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Keinginan dan keserakahan itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ke dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Demi kaya ditawarin temen, bisnis gak halal, yes aja.